Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zahira Ramadhani dari program studi Pendidikan Sosiologi kelas A dengan NIM 14056240025. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, teman-teman Gen Z di sini pasti udah nggak asing banget sih sama restoran cepat saji yang harganya murah dan antreannya panjang dan selalu penuh. Dan kenapa hal kayak gitu? Karena emang harganya tuh pas buat kantong pelajar. Nah, tapi di balik antreannya selalu panjang dan tempatnya selalu penuh, harganya yang murah meriah, ternyata banyak isu-isu tentang kesejahteraan karyawan yang bekerja di sana. Nah, kenapa saya bisa tertarik untuk membahas hal ini? Karena saya sebagai pelanggan mereka, pelanggan restoran tersebut yang sering beli makanan di sana itu, sering melihat gimana sibuknya para karyawan yang bekerja di sana dan hektiknya karyawan yang bekerja di dapur itu sampai yang kelihatannya panas dan ngebul itu. Dan saya tuh suka mikir kayak mereka tuh kerja capek lelah kayak gitu tuh worth it gak sih sama gaji dan apa yang mereka dapatkan dari perusahaan itu. Nah, bener banget saya bahas Megacuan. Nah, Megacuan itu termasuk perusahaan food and beverage yang cabangnya itu yang saya tahu itu sudah 250 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan cabang yang paling banyak itu terdapat di Pulau Jawa. Nah, yang kita tahu juga itu Megacuan itu termasuk perusahaan food and beverage yang berkembang yang sangat pesat dan antreannya selalu panjang dan tempatnya selalu penuh. Bahkan tuh di setiap kota tuh pasti ada, ya kan. Nah, Nah, tapi makin kesini tuh kita bisa mulai dengar, saya mulai dengar cerita dari sosial media kayak di X nih, yang lagi rame ini nih, soal kondisi kerja di balik dapur gacuan yang katanya tuh lumayan berat. Dan awalnya tuh saya kira cuman pengalaman dari satu atau dua orang aja, ternyata banyak orang yang bercerita tentang hal serupa dari mantan karyawan, mungkin bisa bilang mantan karyawan yang pernah bekerja di sana. Nah, dari situ saya tertarik buat ngeliat ini dari sudut pandang yang lebih luas. Kayak sebenarnya perusahaan ini tuh udah ngasih hak yang layak belum sih buat pekerjanya? Terus gimana sih posisi mereka dalam hal tanggung jawab sosial ke karyawan? Jadi kalau kita ngomongin tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau Corporate Social Responsibility, atau juga bisa disebut dengan berarti tanggung jawab sosial perusahaan itu juga sebenarnya itu tuh nggak cuma soal nyumbang ke masyarakat atau bikin kegiatan sosial yang kelihatannya ada di luar. Nah, ada juga yang namanya tuh jenisnya CSR internal yang fokusnya lebih ke dalam perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di sana. Nah, CSR internal itu cuma mencakup banyak hal dalam jam kerja, kayak misalnya jam kerja yang manusiawi, gaji yang layak dan sesuai UMR, hak cuti, jaminan kesehatan kayak BPJS, dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, dari cerita yang beredar yang saya baca itu, banyak yang bilang kerja di gacuan itu capek banget dan kadang overwork, tapi gajinya tuh masih di bawah UMR atau masih sedikit, dan belum tentu semua karyawan itu dapat fasilitas dasar kayak BPJS. Nah, dari yang saya baca itu mereka tuh kerja selama 9 jam dan punya waktu 1 jam buat istirahat. Tapi menurut saya dari yang kita lihat realitanya ya, dengan
kesibukan yang mereka bolak-balik buat ngantar pesanan, atau ya etika mereka tuh menurut saya 8 jam tuh padat banget ya, kerja sama 8 jam itu dan punya istirahat cuma sejam doang. Dan kadang tuh karyawan yang dapat shift akhir tuh dapat bagian bersih-bersih juga ya. Iya, mereka yang pulang mungkin yang dapat shift akhir tuh mereka dapat bagian bersih-bersih juga. Nah itu kan pasti capek banget ya, udah kerja selama 8 jam terus juga harus bersih-bersih juga. Nah dan gitu pasti ada lemburnya nggak sih kalau kayak gitu ya kan. Nah kalau ditanya ada uang lembur atau enggak, ya ada, tapi dari yang itu saya baca sih SOP-nya itu cukup ribet ya dari perusahaan juga. Nah terus juga karyawan di gajian itu tuh nggak dapet cuti lebaran. Nah kalau sakit atau izin lembur itu ada potongan gaji juga. Nah terus kalau masalah restonya lagi sepi itu diliburkan secara paksa sama manajer karena harus hemat anggaran, dan diliburkan paksa itu nggak dapat gaji juga. Nah mereka tuh ya saya bilang tadi sakit atau izin tuh ya tetap dipotong gajinya. Nah terus kalau misalnya emang sakit, masa orang sehat juga orang mau sehat dan kerja maksimal, kalau sakit harus dihukum juga. Nah dari sisi CSR internal itu, ini tuh bisa dibilang sudah menyentuh pelanggaran ya, karena CSR itu bukan cuma tentang nyumbang keluar atau nama baik di mata publik, tapi juga tentang tanggung jawab perusahaan ke dalam bersama karyawannya. Nah orang-orang yang bikin bisnis itu bisa jalan, itu mereka tanggung jawabnya di situ. Dan karyawan itu kan bagian dari organisasi. Nah mereka tuh juga bukan mesin produksi. Nah mereka kan emang ya, manusia ya, yang mereka pekerjakan tuh manusia yang punya hak asasi manusia, dan mereka juga ya harus dihargai sama siapapun di sana, nggak berbeda, sama semuanya gitu kan. Nah terus kalau ditarik dari sosiologi organisasinya, perusahaan F&B itu kan biasanya itu punya sistem hierarki yang ketat dan sangat menekankan efisiensi ya. Dari kita tahu itu sampai dipotong gajinya kalau misalnya emang diliburkan kalau emang misalnya sasarannya sepi. Nah tapi kalau efisiensi itu sampai ngorbanin kesejahteraan pekerjaan, berarti ada salah dari struktur budaya organisasinya. Nah bisa aja ini terjadi karena manajer tiap cabang ditekankan target terus dari atas, jadi mereka nyari cara buat hemat, dan yang jadi korban itu para staff yang ada di bawahnya itu. Nah ini saya tekankan di sini ya, saya nggak jelekin Gacuan ya, saya sendiri suka beli makanan di sana, dan tapi menurut saya itu masalah ini tuh bikin betapa sistem ekonomi itu benar-benar bersaing pekerja kelas bawah ya. Banyak yang akhirnya rela kerja dalam kondisi kayak gini karena nggak ada pilihan lain. Nah pemerintah itu kita bahas pemerintah nih ya, pemerintah itu emang belum cukup andil gitu, belum buat maksimal hadir buat rakyatnya. Pendidikan juga masih belum valid tentang orang, tentang hak kerja, dan lapangan kerja juga minim. Dan ya seperti saya bilang tadi, pemerintah tuh punya andil besar dalam perubahan ini. Seperti yang saya bilang tadi, dengan lapangan kerja yang minim kayak gini tuh orang pasti juga mikir kayak ya nggak apa-apa digaji sejuta atau sejuta doang juga, yang penting kan bisa kerja, bisa nyambung hidup. Nah itu kan kayak kasihan ya, mereka tuh jadi kayak harus dipaksa buat bertahan hidup gitu kan ya. Terus pemerintah di sini tuh harusnya juga bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas gitu loh, yang lebih banyak, agar bisa tuh orang-orang tuh bisa kerja dengan persyaratan yang masuk akal gitu loh. Jadi gajinya udah gajinya kecil, harus lapangan pekerjaan juga sedikit, dan kadang persyaratan itu juga nggak masuk akal gitu loh. Kan kalau misalnya lapangan kerja banyak kan
daya tahan pekerja juga naik, dan itu bikin perusahaan otomatis harus bersaing kasih kondisi kerja yang lebih layak. Nah, jadi daripada nyalain satu brand aja yang emang gak cuman gacuan aja yang kayak gini, hampir semua perusahaan F&B itu yang saya tahu seperti ini juga kondisinya. Itu tuh udah dorong penting juga buat kita dan pemerintah tuh juga hadir dan tanggung jawab penuh terhadap rakyat yang butuh kerja, bukan cuma fokus kebutuhan komunitas atas. Nah, seperti saya bilang tadi, pemerintah tuh harus bisa ubah sistem peraturan yang harus lebih ketat, lebih ini buat melindungi hak-hak para pekerja, terus juga edukasi tentang hak-hak kerja mereka, dan juga bukalah lapangan pekerja gitu ya kan, kerja sebanyak-banyaknya. Terus saya di sini nggak nyalain satu pihak aja ya, karena semua orang juga butuh uang, butuh buat makan buat bertahan hidup. Tapi yang harus diingat adalah di balik semua bisnis yang sukses itu juga ada orang-orang yang kerja keras buat ngejalanin, dan mereka juga pantas dapat hak yang adil, bukan cuma beban kerja. Nah, CSR itu bukan cuma formalitas, tapi harusnya jadi komitmen nyata buat merawat orang-orang dalam organisasi. Nah, semoga makin banyak perusahaan yang sadar pentingnya tanggung jawab sosial ke dalam organisasi tersebut, terutama pada karyawan, dan bukan cuma yang ada di luarnya aja. Dan semua kita juga selalu konsumen bisa lebih peka, lebih peduli, dan nggak tutup mata, karena sistem itu bisa berubah asal kita mau mulai dari peduli terlebih dahulu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.